Partai pengusung capres antitesa saat ini sedang sibuk berkampanye. Entah memang sudah boleh atau tidak, masyarakat tidak paham. Yang jelas, Bawaslu sampai saat ini belum berbicara. Atau memang Bawaslu belum terbentuk. Tetapi memang sulit Bawaslu untuk berbicara, walau sebenarnya dasarnya sudah ada. Ya, minimal dari peraturan pemilu sebelumnya. Alasan Bawaslu belum berbicara biasanya dibatasi oleh hal-hal yang bersifat normatif tetapi simpel. Mungkin dikarenakan tahapan pemilu belum dimulai, baru tahapan pendaftaran. Lah, orang akan bertanya, istilah jury start itu kapan sebenarnya dimulai? Kalau hanya sekedar konsolidasi, membentuk sebuah koalisi, sebenarnya tidak masalah. Saya sendiri tidak mengikuti dengan serius apakah partai antitesa sudah mendaftar sebagai peserta pemilu atau tidak. Juga saya tidak tahu apakah Bawaslu sudah terbentuk atau belum. Yang jelas ada pelanggaran etika di sana. Etika yang harusnya dijunjung tinggi secara bersama-sama oleh para kontestan pemilu. Sebenarnya, untuk mendampingi orang yang mau dipromosikan bisa melalui ormas-ormas underbawah dari sebuah partai tanpa kehadiran simbol. Tapi memang sulit karena capres yang diusung juga tidak punya rem atau tidak punya etika untuk menahan mulutnya. Ya, begitulah capres antitesa. Nafsu yang memenuhi kepalanya selalu didahulukan, sehingga seluruh yang dilakukannya hanya meninggalkan puing kehancuran. Namanya sendiri yang diangkat setinggi langit. Tidak peduli partai yang dikendarainya ambruk menjadi sebuah partai yang tidak berharga lagi, baik di mata masyarakat maupun di mata calon anggota koalisinya. Sungguh sangat miris. Sebenarnya saya pribadi agak bingung apa sebenarnya yang dikejar para tokoh-tokoh yang dahulunya dikenal sebagai nasionalis, sekarang melacurkan diri menjadi pengusung capres antitesa. Bahkan sampai rela membuat nalarnya sendiri terbalik-balik. Banyak simulasi dilakukan orang, mungkin sampai panas kepala untuk menganalisisnya. Apakah karena politik balas budi? Tentunya harus dilihat hutang budi apa yang pernah diterima. Apakah senilai dengan pencapresan antitesa? Rasanya tidak akan pernah sebanding bila mengacu jabatan antitesa yang sebelumnya. Apakah politik membela agama? Rasanya juga bukan. Karena manusia-manusianya, bila dilihat dari sepak terjangnya, bisa dikatakan bukanlah manusia yang akrab dengan Tuhan. Apakah politik kekuasaan? Jawaban ini juga sulit diperoleh melihat track record seluruh partai secara personal, bukan kepartaian. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di balik sebuah partai tetap akan ada
satu atau beberapa orang sebagai mastermind, tapi tetap tidak terlihat ada yang secara personal memiliki nafsu kekuasaan. Jadi jelas jawaban itu tidak ada di partai antitesa. Demikian juga bila dilihat secara personal seluruh partai, kecuali Gerindra, karena hanya Gerindra yang dengan semangat 45 terus-menerus mendukung Prabowo, tidak ada yang lain. Dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan, tidak ada yang mendekati sebuah solusi kecuali satu, yaitu kesombongan sebagai bentuk sebuah arogansi. Arogansi dan kesombongan ini tidak bisa disandingkan dengan integritas. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Marilah kita melihat mengapa kesimpulan kita adalah arogansi dan kesombongan. Bila kita memasukkan satu buah lagi kemungkinan pertanyaan seperti di atas, apakah partai antitesa memiliki kecenderungan pada kasus hukum atau sedang dalam tersandera kasus hukum? Bila pun jawabannya iya, maka tetaplah tidak pantas sama sekali dengan secara gelap mata mencalonkan capres antitesa. Seluruh kasus hukum dapat dipelajari dan dicari solusinya, yang tentunya harus tetap secara koridor hukum. Lalu memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bisa jadi ini malah bisa menjadi sebuah kebanggaan, menjadi partai yang pertama kali memohon maaf. Suatu hal yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Arogansi dan kesombongan ini muncul dari rasa malu akibat terlalu banyak ngomong ketika berpidato. Padahal sebenarnya rasa malu ini tidak perlu berlebihan menjadi overreaktif, karena seluruh partai pernah tersandung masalah hukum, minimal secara personal. Yang lebih penting adalah selalu ada keinginan kuat untuk mencari jalan yang terbaik. Hal yang lain yang mungkin terjadi adalah bentuk perlawanan secara personal terhadap serangan-serangan yang muncul kepada partainya. Jadi bukan merupakan jawaban bijak secara kepartaian. Hal ini terjadi dikarenakan merasa memiliki partai secara individu. Wajar, karena memang duitnya yang mengatur semua. Inilah yang perlu diperhatikan setiap orang yang masuk ke partai. Apakah Anda hendak mencari pekerjaan atau ingin mengabdi kepada bangsa dan negara? Sekalipun kedua pilihan memang ada di hasrat Anda, itu bukanlah hal yang memalukan. Yang pasti, Anda wajib mengenal sebuah istilah, yaitu integritas, yang artinya ini sebenarnya lebih dekat kepada sebuah harga diri, bukan kepada kesombongan. Hanya itu yang akan membuat Anda terlihat masih seorang manusia ketika telah berada di sebuah partai. Kesombonganlah yang membuat orang menjadi gelap mata. Dia menutup mata terhadap segala hal, termasuk kerusakan republik ini, yang mana dahulu mungkin leluhurnya termasuk yang turut mendirikan republik ini.
Dia menutup mata terhadap apa yang sudah diperolehnya dari negara dan bangsa Indonesia. Dia merasa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Berdasarkan ingatan saya yang semakin menua ini, rasanya jarang terdengar ada pengusaha muda di zaman Soeharto selain grup Cendana dengan sebagian simbol citra sana, citra sini. Setelah Orba berakhir, banyak muncul pengusaha mendadak yang dikaitkan orang secara umum, dalam tanda kutip, merupakan hasil pampasan perang dari Orba. Sudahlah, akhiri semua omong besar yang tidak bermutu. Tidak perlu arogan, menyindir dengan show of force, seolah mengatakan bahwa capres yang dulu juga kami layani dengan transportasi onta private. Jadi, capres yang dulu jangan lupa diri pada kami. Sebuah sindiran halus yang kekanakan. Jadi sangat jelas sebenarnya. Dari sini terlihat, seluruh dasar pemilihan capres antitesa adalah tindakan arogansi dan kesombongan. Bukan berdasarkan marwah partai yang memiliki visi dan misi. Visi dan misi justru ditabrak demi kesombongan yang sebenarnya bukanlah bentuk sebuah harga diri. Visi dan misi inilah sebenarnya yang akan menghancurkan partai antitesa. Karena mereka mengusung capres yang tidak peduli visi dan misi. Karena ketika seorang mengatakan dia tidak peduli akan visi dan misi, maka saat itu juga kita tahu bahwa hanya kehancuran yang akan dihasilkannya. Bagaikan sebuah mobil tidak memiliki jalur dan tujuan yang benar. Hasilnya hanya masuk jurang. Jadi, kita tidak perlu capek-capek melihat track record. Pengalaman hidup mengajari kita. Tanpa visi dan misi, yang tersisa hanya puing kehancuran. Itu sudah pasti. Sebenarnya, saya tidak peduli siapapun sebagai capres dan cawapres 2024. Bagi saya hampir sama. Terlebih bila yang diambil dari kalangan yang muda, yang justru mereka ini ingin lebih cepat lagi meraih kemajuan Indonesia. Bila kondisi normal, artinya capres antitesa tidak masuk ke gelanggang, maka pilihan saya adalah Ganjar dan Erik. Sebentuk pasangan yang tepat untuk berpikiran ke depan. Tetapi bila capres antitesa tetap turun, maka pendamping Ganjar harus ketua partai yang besar, yang memiliki mesin partai yang sangat kuat, yaitu Airlangga dari Golkar. Golkarlah yang paling mungkin mensupport PDIP, karena Golkar yang paling lengkap rantai after sales service-nya di seluruh Indonesia. Bahkan bisa jadi lebih banyak dari PDIP. Banyak orang bertanya ke saya, mengapa tidak sekalian Ganjar dan Prabowo? Ganjar dan Prabowo juga sangat kuat, bahkan akan lebih kuat dari Ganjar dan Airlangga. Tetapi sebenarnya ketimpangan zaman antara Ganjar dan Prabowo sudah terlalu jauh. Sekalipun layak juga untuk dicoba, walau di mata saya itu bukanlah pilihan yang terbaik. Ketimpangan umur ini tidak bisa dibandingkan antara Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Saya sering berpikir, mau sampai kapan Prabowo meneruskan sifat arogansinya dengan terus-menerus memaksa orang menonton dia nyopras-nyapres. Dia harus mau menghentikan dirinya sendiri secara terhormat. Karena tahun 2024 ini merupakan titik penentuan bagi dirinya. Berhenti dan menjadi negarawan, atau terus dan bila kalah menjadi pecundang. Sebenarnya hanya Prabowo lah yang memiliki garis langsung warisan cendana yang terus-menerus malang melintang menjadi bahan omongan dan tontonan gratis. Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi jangan salahkan juga orang semakin muak karena jadi sulit melupakan masa lalu yang buruk. Yang pasti saya tetap memiliki pengharapan bahwa Prabowo telah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk nyopras-nyapres. Dia harus meninggalkan sesuatu yang baik, minimal membesarkan Gerindra. Gerindra itu aset bangsa. Dia sudah memulainya dengan berpartai ria. Jadi harus dia tanggung jawabi. Karena Gerindra sudah kadung besar. Proses kaderisasi Gerindra harus sesegera mungkin dilakukannya. Karena dia juga balapan dengan sisa umurnya. Prabowo harus meninggalkan legasi yang mulia di Republik ini. Sebagai seorang ex-militer, dia tahu negara ini akan seperti apa dengan dicapreskannya seorang antitesa. Jadi sebisa mungkin dia jangan bermain-main di titik ini. Sebenarnya seluruh politikus juga memahami hal ini. Betapa berbahayanya capres antitesa. Bila capres antitesa turun ke gelanggang, maka saya sangat khawatir apa yang akan terjadi. Karena bila dia diturunkan dan sah didukung partai dengan kuota yang mencukupi, maka mulai akan terjadi gesekan. Kemungkinan besar capres antitesa akan menang. Sebenarnya, apapun hasilnya, tetap bangsa kita memperoleh pengalaman. Walaupun sekali ini pengalamannya sangat pahit bila antitesa yang menang. Untuk bangkit lagi membutuhkan driving force yang sangat besar. Ya, karena bangkit dari sebuah kehancuran membutuhkan energi yang sangat besar. Karena itu, hanya ada dua kemungkinan untuk mencegah hal ini terjadi secara elegan. Yang pertama, memastikan persentase koalisi partai pendukung tidak mencukupi. Yang kedua, harus ditandingi dengan calon yang sangat kuat. Yang memungkinkan adalah Ganjar dan Airlangga. Bila dipaksakan Ganjar dan Prabowo, saya juga tidak menolak pasangan ini. Justru akan lebih kuat. Walau di mata saya secara respek ke Prabowo sulit timbul. Karena di dalam situasi yang sempit, dia tetap memaksakan kehendaknya. Saya hanya bisa menganggap Prabowo seorang negarawan bila dia dengan legowo mendukung Ganjar dan Airlangga. Karena bila ini terjadi, seluruh rakyat Indonesia bisa tidur nyenyak. Bukankah itu yang dicita-citakan seorang negarawan? Ketika melihat rakyatnya dapat tersenyum dan hidup damai. Salam, majulah Indonesia.